Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya hari ini teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu dijauhkan dari wabah corona yang sedang melanda kita hari ini. Ya, langsung saja selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang active knowledge sharing dan team quiz. Apa sih pengertian active knowledge sharing dan team quiz ini dan bagaimana langkah-langkah menerapkan dalam proses pembelajaran? Ya, mari kita coba akan membahas satu persatu. Sebelum ke sana, active knowledge sharing, kenapa harus ada pembelajaran active knowledge sharing? Kita tahu bahwa aktivitas belajar adalah aktivitas yang seharusnya melibatkan kegiatan fisik maupun mental ya. Jadi aktivitas belajar yang baik itu adalah tidak hanya melibatkan fisik tapi juga mental. Ada juga yang mengatakan tidak hanya fisik dan mental tapi juga emosional. Nah, apa saja aktivitas-aktivitas fisik, mental maupun emosional itu? Aktivitas fisik itu misalnya bagaimana anak itu menulis, mendengarkan, membaca, menggambar. Kemudian kalau mental itu bagaimana anak itu menganalisa, bagaimana anak itu berpikir, mengambil keputusan dalam proses masalah atau proses penyelesaian masalah. Terus kemudian emosional, bagaimana anak itu berani, tanggap, kemudian tidak gugup, begitu ya. Nah, itu aktivitas-aktivitas seperti itu yang seharusnya dibangkitkan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana aktivitas itu bisa diterapkan atau bisa diimplementasikan atau bisa dimunculkan dalam kegiatan pembelajaran? Tentunya harus melalui beberapa strategi, beberapa metode yang harus dikerjakan. Nah, salah satunya adalah metode active knowledge sharing dan team quiz. Dimana dengan metode ini nantinya anak-anak akan lebih aktif secara fisik, baik mental maupun emosional. Nah, ini kenapa strategi pembelajaran ini paling baik diterapkan untuk melatih pembelajaran yang bersifat fisik, mental maupun emosional. Nah, beda juga dengan pembelajaran lecturing atau ceramah yang kemarin sudah kita bahas. Itu mungkin anak-anak akan aktivitas pembelajaran hanya bersifat fisik saja. Anak-anak hanya bersifat mencatat saja, bersifat mendengarkan saja, kan begitu. Nah, ini tentunya akan membuat pembelajaran bosan. Nah, yang menarik, ada pendapat dari Piaget bahwa anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Jadi proses berpikir, proses mental berpikir itu kalau dia tidak berbuat, ya, dia mengatakan kalau tidak berbuat maka dia tidak akan berpikir. Nah, dia mengatakan bahwa tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh sebab itu, agar anak berpikir maka harus diberi kesempatan untuk berbuat. Nah, ini kesempatan untuk berbuat ini bisa diterapkan dalam strategi pembelajaran knowledge sharing dan team quiz. Ya, kita lanjut. Mengapa harus belajar aktif? Teman-teman bisa lihat gambarnya di situ. Mengapa harus pembelajaran aktif atau active learning? Yang dimaksudkan adalah agar mendorong minat. Jadi pembelajaran aktif ini bertujuan untuk bagaimana mendorong minat, intelijensi, bakat, motif dan kematangan siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai belajar yang memuaskan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana mendorong minat, intelijensi, bagaimana mendorong motifnya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dalam pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu kan banyak ya, ada strategi kooperatif,
yang berikut turunannya ya pembelajaran active knowledge sharing ini. Nah, sebenarnya itu bertujuan harusnya pembelajaran itu bagaimana membuat siswa itu adik atau ketagihan dalam belajar. Nah, ini teman-teman bisa merasakan kalau ketagihan dalam belajar itu luar biasa. Sama seperti halnya teman-teman ketagihan game misalkan. Itu kan kalau kita melakukannya kita akan merasa senang terus. Minat kita akan meningkat terus. Nah, ini yang seharusnya dilakukan dalam proses pembelajaran itu, bagaimana membuat siswa itu ketagihan belajar. Atau kalau ada yang mengatakan, kalau dari Prof. Eko, salah satu guru besar pendidikan, mengatakan bahwa harus ada yang namanya kasmaran dalam belajar. Nah, ini menarik. Dalam belajar kasmaran. Nah, kalau teman-teman, gimana sih teman-teman kalau lagi kasmaran itu, ya kan, bawaannya apa? Pasti pengen ketemu, pasti tanpa disuruh mereka sudah melakukan belajar itu sendiri tanpa ada paksaan. Nah, ini yang seharusnya ditumbuhkan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran. Atau tujuannya adalah bagaimana anak itu bisa kasmaran dalam belajar. Teman-teman kalau sudah kasmaran kan apa yang dia rasakan? Pasti ingin segera belajar terus. Kalau lagi kasmaran sama pacar gitu ya, ingin segera ketemu terus gitu. Kapan nih besok pagi kapan ya gitu, biar bisa saya masuk sekolah, biar saya bisa belajar. Sama halnya ketika kita punya kasmaran dalam pacaran gitu, kapan kita ketemu. Nah, ini yang seharusnya dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, lanjut. Di sini ada efektivitas model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu efektif seberapa persen sih gitu. Terutama dalam keaktifan siswa. Jadi, kalau ini kita bisa lihat, kalau hanya membaca itu anak itu aktifnya hanya 10% saja. Jadi anak itu akan cenderung pasif ya, Jadi aktifnya hanya 10%. Itu. Jadi ini yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Nah, salah satu yang paling bagus adalah bagaimana simulasi the real experience atau doing dramatic presentation, atau paling tidak adalah participating in discussion. Jadi ada 70% di sana. Tend to remember. Jadi kemampuan anak-anak untuk mengingat sesuatu itu ketika anak itu aktif partisipasinya dalam diskusi, itu sekitar 70% kemungkinan untuk diingat oleh anak. Ketika anak sudah terlibat ya, sudah tidak lagi keterlibatan siswa itu dalam bentuk verbal ya atau dalam bentuk visual saja, tapi di sini sudah keterlibatan siswa itu sudah dalam bentuk practicing. Nah, ini akan akan potensi untuk mengingat materi tersebut itu sekitar 70%. Nah, ini yang menarik di sini, seharusnya pembelajaran itu ada beberapa metode. Dalam satu materi harus diterapkan beberapa strategi dan beberapa metode gitu. Makanya yang terpenting adalah bagaimana melibatkan siswa dalam practicing, sehingga nantinya akan mudah diingat oleh peserta didik gitu. Pembelajaran tidak lagi membosankan tapi menyenangkan tadi, karena itu nanti akan muncul kalau sudah senang ya. Kalau sudah senang itu akan sendirinya kasmaran dengan sendirinya gitu. Kalau kita sudah senang sama seseorang gitu,
sudah menyukai sama seseorang itu akan kasmaran muncul, bibit-bibit cinta itu muncul. Nah, sama juga dengan proses pembelajaran. Kalau sudah kasmaran, bibit-bibit kasmaran itu akan muncul dalam proses pembelajaran. Anak itu sudah akan meningkat sendiri motivasi untuk belajarnya. Jadi tidak pasif lagi. Nah, ini usaha-usaha untuk mendorong efektivitas atau untuk mendorong bagaimana anak itu agar aktif dalam proses pembelajaran. Nah, strategi active knowledge sharing, apa sih itu strategi active knowledge sharing? Adalah artinya adalah aktif berbagi pengetahuan. Jadi bagaimana anak itu aktif berbagi pengetahuan. Jadi di sini yang lebih ditekankan adalah pada keaktifan siswa dalam berbagi pengetahuan, yaitu melalui adanya apa? Melalui adanya saling kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru. Jadi itu. Jadi active knowledge sharing itu ya intinya adalah adanya kegiatan aktif berbagi informasi atau pengetahuan dalam proses penyelesaian masalah. Jadi aktif berbagi informasi di sini bukan berarti ketika ujian ya. Ketika ujian bukan berarti kita wah ini aktif knowledge sharing Pak, ini aktif berbagi pengetahuan, bukan. Yang dimaksud dalam aktif knowledge sharing di sini tidak dalam hal ujian. Ya ini perlu teman-teman garis bawahi. Nah, selanjutnya active knowledge sharing tadi ada proses berbagi. Berbagi apa? Berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi pendapat. Kemudian memindahkan. Ada proses memindahkan dari yang tadinya tidak tahu atau dari yang tadinya tahu kemudian ditransfer ke teman-teman yang tidak tahu, yang tidak paham. Terus kemudian adanya proses menyebarkan, bertukar pengetahuan. Dari eksplisit ke tacit misalkan. Jadi dari hal-hal yang tersirat ke hal-hal yang jelas gitu. Melalui apa? Melalui interaksi sosial dalam menciptakan pengetahuan baru. Jadi di sini ada interaksi sosialnya dalam active knowledge sharing ini. Nah, makanya active knowledge sharing ini adalah strategi pembelajaran berkelompok gitu. Karena di sana ada melalui interaksi sosial dalam menciptakan pengetahuan baru. Nah, selanjutnya adalah tujuannya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, apa sih tujuannya? Yaitu untuk melibatkan peserta didik secara langsung ke dalam mata pelajaran untuk membangun perhatian, minat, membangun keingintahuan mereka dan merangsang berpikir. Jadi secara inti adalah membangun minat mereka. Tujuannya adalah membangun minat mereka. Membangun rasa bibit-bibit kasmaran tadi terhadap pembelajaran ini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah menyiapkan daftar pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Jadi guru itu langkah yang pertama sudah harus menyiapkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa saja. Misalkan ketika menjelaskan tentang bab sholat misalkan. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaannya dalam sholat? Misalkan apa saja sih bacaan-bacaan sholat di dalam sholat misalkan. Terus apa saja sih gerakan-gerakan di dalam sholat itu. Terus bagaimana sih niat-niat dalam sholat itu? Apa saja niatnya dalam sholat 5 waktu itu misalkan. Nah, itu harus disiapkan dulu oleh seorang guru dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, sehingga nanti pertanyaannya akan dibagikan kepada masing-masing kelompok yang dibentuknya. Nah, makanya langkah selanjutnya adalah guru membentuk kelompok yang beranggotakan bisa 5, bisa 4, bisa 6 tergantung dari materi pembelajarannya itu. Nah, setelah dibentuk kelompok, guru membagikan pertanyaan yang ditujukan kepada masing-masing kelompok. Tadi bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun tadi, misalkan ada beberapa pertanyaan misalkan tentang sholat, ada pertanyaan yang misalkan apa saja sih gerakan-gerakan sholat misalkan. Nah, kelompok A gerakan-gerakan sholat misalkan, kelompok B niat-niat sholat apa saja, terus kelompok
3 misalkan yang berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat apa aja. Nah itu ditujukan kepada kelompok masing-masing. Nah dari situ, dari pembagian pertanyaan tadi, guru memerintahkan kelompok untuk mencari dan bertukar informasi di luar ruangan. Nah ini, jadi masing-masing kelompok itu diberikan waktu beberapa menit gitu untuk mencari informasi tersebut di luar ruangan, baik kepada guru atau kakak kelas misalkan, bisa saja. Nah ini berbagi informasi, atau ke ruang TU misalkan, tapi nggak boleh di kantin ya. Kalau di kantin nanti akhirnya jangan sampai ke kantin kemudian makan-makan di sana. Nah ini tapi yang terpenting adalah bagaimana anak dapat transfer information dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kemudian setelah anak diperintahkan untuk mencari atau bertukar informasi di luar ruangan tadi, kemudian dikumpulkan lagi dalam satu kelas. Nah, dengan tetap pada kelompok-kelompoknya. Kemudian setelah itu guru menanyakan kembali hasil dari pencarian informasi tadi. Jadi dari pencarian informasi tadi, guru menanyakan kelompok A, apa tadi misalkan bagaimana sih gerakan-gerakan sholat itu apa saja, misalkan takbiratul ihram misalkan, terus kemudian ruku, sujud misalkan seperti itu. Nah itu kemudian guru setelah menanyakan informasi tadi ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian guru membahasnya. Kalau memang salah ya guru mengarahkan gitu. Setelah itu apa? Setelah itu menyimpulkan materi dan memberikan evaluasi, serta jangan lupa memberikan reward kepada peserta didik. Baik itu ya minimal applause, oke, tepuk tangan untuk kelompok A misalkan seperti itu. Jadi itu langkah-langkah strategi knowledge sharing. Nah, bagaimana langkah-langkah tim kuis ini? Tim kuis ini sebenarnya adalah bertumpu pada kuis sebenarnya. Sama juga proses pembentukannya yaitu proses kelompok. Yaitu sama dengan tim atau aktif knowledge sharing tadi, sama juga membentuk kelompok, sama dengan jigsaw juga membentuk kelompok. Karena sekali lagi metode pembelajaran ini itu bagian daripada strategi pembelajaran kooperatif, kolaboratif kan gitu. Jadi mengharuskan untuk berkelompok. Nah, yang pertama adalah membentuk kelompok dengan materi yang berbeda-beda. Jadi materi A misalkan sholat, B puasa, yang C zakat misalkan. Jadi materinya berbeda-beda kalau ini tim kuis. Kemudian siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk membuat pertanyaan soal kuis yang disuruh guru. Jadi kalau yang tadi itu pertanyaan dari guru, nah sedangkan tim kuis ini dari murid sendiri. Nah ini yang menarik. Jadi siswa ini membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri. Nah ditujukannya kemana? Ke kelompok lain. Misalkan kelompok 1 terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 2 jika tidak bisa menjawab, kelompok 2 yang menjawab. Kelompok yang selanjutnya yang menjawab. Kelompok 3 misalkan. Atau kelompok 3 nggak bisa, kelompok 4. Begitu seterusnya sampai pertanyaan itu selesai. Ya dibatasi pertanyaannya misalkan 5 saja, misalkan seperti itu. Artinya adalah bagaimana meningkatkan keaktifan siswa tadi dalam proses pembelajaran. Nah, makanya di sini memiliki kelebihan atau keunggulan. Yang pertama adalah pengetahuan siswa akan lebih luas dan sifat verbalisnya akan semakin berkurang. Jadi proses pembelajaran yang verbalistik tadi itu akan lebih berkurang. Karena apa? Karena pengetahuan yang didapat itu tidak hanya dari guru saja. Guru is not the only one. Tidak hanya satu-satunya orang yang tahu gitu tentang sesuatu, tapi
siswa menggali informasi dari sumber-sumber lain. Nah, yang kedua, siswa lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individu atau kelompok. Jadi karena berkelompok, terus kemudian tadi dipersilakan kelompok untuk bertanya kepada teman sejawat atau kakak kelas atau guru yang lain misalkan, itu akan merangsang individu untuk belajar, untuk beraktivitas dalam kelompok. Terus kemudian siswa lebih mendalami ilmu yang dipelajari karena tadi dengan pertimbangan dari berbagai sumber tadi. Terus kemudian menumbuhkan sikap sosial, solidaritas, serta sistem belajar yang komunikatif. Jadi menumbuhkan sikap sosial karena tadi harus ada kerjasama di dalam satu kelompok. Kemudian membangun sistem belajar yang komunikatif. Yang komunikatif itu tidak pasif, ya kan? Tadi ada kelompok 1 memberikan pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 2 memberikan pertanyaan ke kelompok 3 dan seterusnya. Nah, itu. Nah, tapi di sini selain kelebihan, semua strategi memiliki kekurangan. Nah, yang pertama adalah sulit dikondisikan kecuali pada pembahasan siswa yang disukai saja. Bisa jadi seperti itu. Yang kedua adalah butuh persiapan untuk materi yang belum diketahui siswa sama sekali. Nah, ini jika materinya mudah gitu akan lebih ringan. Tapi ketika materi-materi yang sulit bagi siswa, yang apalagi hal-hal yang baru gitu, bagi siswa akan kesulitan. Nah, pengetahuan siswa yang masih minim sehingga proses sharing terkadang berjalan pasif. Nah, ini yang harus di upgrade oleh seorang guru, bagaimana pengetahuan siswa itu agar lebih maksimal sehingga proses sharing knowledge tadi itu berjalan aktif. Misalkan guru memberikan, sebelum menerapkan strategi ini, memberikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, misalkan seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk berkuliah, untuk berdiskusi kali ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan, atau mungkin perlu menambahkan silahkan ditambahkan. Sekian sedikit pemantik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.